Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Sabarno dengan NIM 210670015 dan teman saya. Fakihudin Muhammad Akbar dengan NIM 21067012. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cacat las atau wealth defect. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Akbar tahu nggak apa yang dimaksud dengan cacat las? Nah, jadi pengertian dari cacat las itu hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat keberterimaan yang sudah ditulis di standar, yaitu ASME, IX, AWS, API, atau ASTM. Nah, menurut Hari, penyebab dari terjadinya cacat las itu karena apa, Hari? Nah, penyebab cacat las itu dapat dikarenakan adanya prosedur pengelasan yang salah, persiapan yang kurang, dan juga dapat disebabkan oleh peralatan serta consumable yang tidak sesuai dengan standar. Nah, jenis cacat las ini pengelasan ada beberapa tipe, yaitu cacat las internal berada di dalam hasil lasan dan cacat las visual yang dapat kita lihat langsung dengan mata, Bar. Iya. Nah, di dalam cacat las ini terdapat beberapa jenis lala itu cacat las, Bar. Nah, Akbar tahu nggak apa aja jenis cacat las itu? Jadi cacat las itu kalau seluruhnya nih ada 16. Oh, Nah, 16. undercut, porosity atau porositas, kemudian slag inclusion dan tungsten inclusion, incomplete penetration, incomplete fusion, overspatter, hot crack, cold cracking, distorsi, arc strike, underfile, lack of interrun function, misalignment, axis root penetration, dan overlap. Nah, banyak juga ya, Bar. Ya, Kalau kita bahas semua nih, ini terlalu panjang, Bar. mungkin bisa sampai 1 jam Iya. ya video kita. Nah, video kita ini kita hanya membahas mengenai beberapa cacat las yang sering kita terdengar atau cacat las yang sering kita dengar di dalam pengelasan, yaitu yang pertama undercut, kedua porosity, yang ketiga distorsi, dan yang keempat overlap. Nah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai cacat pengelasan undercut. Bisa dijelaskan, Bat, apa itu cacat las undercut? Nah, cacat las undercut ini pengertiannya sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Jadi jenis cacat pengelasan ini dapat terjadi pada semua sambungan lasar, baik fillet, butt, lap, corner, dan edge joint. Nah, kalau menurut Hari ini penyebab bisa terjadinya cacat undercut ini karena apa? Mungkin ada beberapa penyebab ya, Bar, untuk cacat las undercut ini. Yang pertama yaitu arus yang digunakan terlalu besar tuh. Yang kedua, travel speed atau kecepatan las terlalu tinggi. Kita mengelasnya terlalu cepat, kurang lambat. Yang ketiga yaitu panjang busur las terlalu tinggi. Yang selanjutnya yaitu posisi elektroda yang kurang tepat. Selanjutnya, ayunan tangan kurang merata. Waktu ayunan pada saat di samping terlalu cepat. Nah, seperti itu, Bar. Nah, kemudian kan tadi ada penyebabnya, Bar. Nah, pasti dong ada itu cara mencegahnya atau menanggulanginya. Gimana tuh, Bar? Nah, karena tadi arusnya terlalu besar, untuk mencegahnya kita menyesuaikan arus pengelasan. Dapat dilihat dari ampere yang direkomendasikan di bungkus elektroda atau WPS, Welding Products Specification. Kemudian kecepatan las kita itu diturunkan, kemudian panjang busur diperpendek atau setinggi 1,5 diameter elektroda. Kemudian sudut kemiringan kita pada saat pengelasan itu 70 sampai 80 derajat, menyesuaikan posisi juga. Kemudian lebih sering berlatih untuk mengayunkan yang sesuai dengan kemampuan. Jadi itu cara mencegahnya ya, Bar. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke cacat las yang kedua, yaitu porosity atau porositas. Pengertian dari cacat porosity ini apa, Har? Cacat porosity atau porositas adalah sebuah cacat pengelasan
yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada weld metal atau logam las, dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Nah, seperti itu, Bar. Selanjutnya juga ada penyebab dari cacat las porositas ini, Bar. Nah, yang pertama yaitu elektroda yang digunakan masih lembab atau terkena air. Yang kedua yaitu busur las terlalu panjang. Yang ketiga, arus pengelasan terlalu rendah. Yang keempat, travel speed terlalu tinggi. Yang kelima, adanya zat pengotor pada benda kerja seperti karat, minyak, dan lain-lain. Jadi sebelum kita mengelas, kita harus membersihkan terlebih dahulu benda kerja yang akan dilas. Selanjutnya, gas hidrogen tercipta karena panas las. Selanjutnya ada cara mengatasinya, Bar. Bisa dijelaskan, Bar? Nah, karena tadi ada penyebabnya, pasti ada cara untuk mengatasinya kan. Cara mengatasi dari cacat las porosity ini, pastikan elektroda yang digunakan sudah di oven jika disyaratkan. Jangan sampai kawat las kita terkena air atau dalam posisi yang lembab. Kemudian atur tinggi busur kurang lebih 1,5 diameter kawat las. Ampere disesuaikan dengan prosedur atau rekomendasi dari produsen elektroda. Kemudian persiapan pengelasan yang benar, memastikan tidak ada pengotor dalam benda kerja. Jadi kita bersihkan dulu benda kerja kita. Untuk material tertentu, panas tidak boleh terlalu tinggi sehingga perlu perlakukan panas. Gitu, Har. Gitu, Har. Itu ya bahasan kita mengenai cacat las porosity atau porositas. Selanjutnya kita lanjutkan saja nih ke cacat las yang ketiga, yaitu distorsi. Nah, untuk pengertian dari cacat distorsi ini, Har, Ya, sebuah perubahan bentuk material yang diakibatkan panas yang berlebih saat proses pengelasan berlangsung. Distorsi ini terjadi saat proses pendinginan. Karena adanya panas yang berlebihan, maka material dapat mengalami penyusutan atau pengembangan sehingga akan tarik-menarik membuat material tersebut melengkung. Nah, penyebab terjadinya cacat distorsi ini itu karena panas yang berlebih, kemudian ampernya terlalu tinggi, tack weld atau las ikat kurang kuat, persiapan pengelasan yang salah. Nah, dari penyebab itu, cara kita mencegahnya gimana, Har? Mungkin penyebabnya dulu, Bar. Penyebab terjadinya. Yang pertama itu karena tadi itu perubahan bentuk material yang diakibatkan panas yang berlebih. Yang pertama penyebabnya yaitu panas yang berlebih tentunya, Bar. Dan yang kedua yaitu ampere terlalu tinggi. Yang ketiga, tack weld atau las ikat kurang kuat atau titik las. Titik lasnya Titik sebelum lasnya. kita memulai semuanya gitu ya. Itu kurang kuat. Yang selanjutnya persiapan pengelasan yang salah. Nah, tadi ada penyebabnya, pasti ada cara mencegahnya, Bar. Ya. Nah, bisa dijelaskan, Bar? Nah, untuk cara mencegah dari terjadinya cacat las distorsi ini, kita menyesuaikan arus dengan yang ada di WPS. Kemudian tack weld, las ikat ditambah atau memberikan stopper penguat pada logam induk. Kemudian melakukan persiapan pengelasan yang benar. Jadi itu ya pembahasan kita mengenai cacat las distorsi. Intinya kita jangan terlalu menggunakan ampere yang terlalu tinggi dalam pengelasan atau mengakibatkan panas berlebih pada benda kerja. Nah, langsung saja ke yang keempat nih, Bar, yaitu mengenai cacat las overlap. Nah, jadi pengertian cacat overlap ini dapat terjadi pada permukaan dan akar las. Cacat ini terjadi jika hasil lasan lebarnya melebihi dari kampuh las pada ujungnya, tidak fusi dengan logam induk. Penyebab overlap dikarenakan gerakan pengelasan yang salah, yaitu terlalu melebar pada saat kita mengelas itu, Har. Nah, selanjutnya ada penyebabnya. Telah dijelaskan oleh Akbar tadi, penyebab overlap dikarenakan gerakan pengelasan yang salah, yaitu terlalu lebar. Nah, cara mencegahnya di Bar, bagaimana, Bar? Untuk mencegahnya, kita berikan gerakan ayunan elektroda itu
harus stabil dan sesuai dengan lebar jalur kampuh yang sudah kita tetapkan tadi, Har. Oh, jadi tidak melebar Iya, kemana-mana ya, Bang. meluber Ah, jadinya meluber. kan. Jadi itulah pembahasan kita. Ya, penjelasan kita tentang cacat las. Atas mungkin cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan kata selama pembuatan video, kami memohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.